Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, dan sehat selalu. Sebelumnya terima kasih loh udah mau dengerin suara saya. Oh ya, perkenalkan nama saya Melinda Rahai Putri. Saya seorang mahasiswa. By the way, bicara soal menjadi mahasiswa, sebenarnya menyenangkan sih, tapi bisa kewalahan juga kalau lagi banyak tugas. Sebagai mahasiswa, mau gak mau kita harus pintar-pintar ngatur banyak hal. Dari mulai pengeluaran, pemasukan, juga kesehatan. Bicara masalah kesehatan, di masa pandemi kayak gini tuh bukan soal jasmani doang ya teman-teman, tapi juga rohaninya. Pernah gak kita mikir terlalu keras sampai kita ngerasain sakit kepala atau bahkan sakit lambung? Padahal kita gak lakuin aktivitas fisik yang bisa buat kita capek, melainkan terdiam sambil berpikir. Nah, itu namanya psikosomatis teman-teman. Penyakit yang diakibatkan terganggunya mental kita. Kayak mikirin sesuatu yang berat buat tubuh kita sakit. Jadi teman-teman, kalau kita mau sehat, bukan hanya jasmani aja nih yang dibenahi, tapi juga mentalnya. Bicara tentang kesehatan mental, pasti identik dengan kepribadian yang sehat. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian yang sehat? Kebanyakan orang pasti berpikir kepribadian yang sehat identik dengan hal-hal yang baik. Seperti model medis yang mendefinisikan kesehatan sebagai kebalikan dari penyakit. Padahal orang yang mentalnya sehat atau tidak sakit jiwa belum tentu tidak mempunyai penyakit mental. Menurut White, hal ini kontras dengan penarikan kasus penderita psikopat yang bisa saja terlihat baik, namun bisa membahayakan. White sendiri lebih suka mendefinisikan kepribadian sehat seperti manusia yang dapat mengaktualisasikan dirinya lewat gambaran yang sangat berfungsi. Maksudnya adalah kepribadian sehat bisa dilihat dari aktualisasi diri saat seseorang mengatasi sesuatu yang ia alami. Contoh, ketika kita mengatasi masalah, kita bisa memakai 4 metode. Yang pertama ada metode menang kalah. Yang kedua ada metode kalah menang. Yang ketiga ada metode menang-menang. Yang keempat ada metode kalah-kalah. Nah teman-teman, kita harus bisa memposisikan diri dalam mengatasi masalah. Ada kalanya kita harus menang, walaupun bisa dipandang tidak baik. Tapi demi kebaikan bersama, kita tidak bisa mungkin terus mengalah karena akan menyakiti diri sendiri. Pun dalam posisi sebaliknya, kita harus bisa memposisikan diri dengan siapa dan jenis masalah apa yang kita alami. Oh iya, dalam Dinner at the Homesick Restaurant dikatakan semuanya bermuara pada waktu. Hingga waktu bergulir, semua akan berubah. Maksud dari perkataan tersebut bisa kita analogikan seperti ini. Sebagai manusia, kita selalu berharap agar waktu membawa kita pada kebahagiaan. Pun ketika kita sedih, kita berharap waktu akan bisa kembali terulang pada kebahagiaan. Ketika ada sebuah hal yang buruk terjadi, waktu akan memperbaikinya. Teman-teman, pada intinya kerangka waktu ini akan membantu kita dalam mengatur pikiran kita untuk membuat kepribadian yang sehat. Jika muncul pertanyaan apabila terlalu lama dan waktu tidak membuat kita kembali pada sehat mental, bagaimana dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya, ada banyak orang yang kadang hampir menyerah melawan waktu. Waktu bisa membuat perasaan kita sehat kembali, tapi ini bukan berarti waktu adalah segalanya. Ada indikator lain yang membentuk kesembuhan rasa tersebut, yaitu tergantung pada personal itu sendiri. Ketika ia terjebak di masa lalu dan enggan melihat orientasi masa depan, maka proses membuat pribadi sehat akan melambat pula. Semakin sulit pribadi melihat kenyataan dan terus hidup di masa lalu, maka waktu semakin lama menyembuhkan kita. Jadi kita harus mempunyai mental yang sehat ya teman-teman, agar membuat pribadi kita lebih baik. Selain itu kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit, apalagi penyakit yang sekarang sedang menyeludup ke Indonesia dengan semena-mena, virus corona. Kayaknya cuma segitu dulu deh yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dengan mudah dimengerti. Tetap sehat ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.